Baik, selamat sore. Kami akan membawakan presentasi UAS terkait dari mata kuliah Cyber Security Management yang terhormat Pak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMM, MHUM. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya, yaitu Komang Linggam, Mbak Nada Ramania, Mbak Novia Gandini, dan Mbak Seprima Alaika. Baik, kita akan langsung ke bagian latar belakang, di mana keamanan cyber menjadi semakin penting di era digital karena peningkatan kejahatan cyber yang menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Serangan seperti pencurian data, serangan malware, peretasan, dan serangan DDoS, Distributed Denial Service, menimbulkan kerugian finansial besar dan merusak reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek kunci yang terkait dengan keamanan cyber di era digital, memahami tantangan terbaru yang dihadapi oleh organisasi dan individu dalam menjaga keamanan data mereka, menemukan strategi dan langkah-langkah keamanan cyber yang paling efektif dalam melawan serangan cyber. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, mengenai metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan panas bumi geotermal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat pada bulan Mei 2023. Adapun tahapan penelitiannya terdiri dari 5, yaitu 1. Pengumpulan data serangan cyber dan dampaknya, 2. Analisis data dan studi literatur, 3. Identifikasi masalah untuk merancang solusi antisipasi, 4. Desain sistem dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan penelitian. Selanjutnya, mengenai variabel-variabel penelitian, ada 5. Yang pertama, ancaman dan jenis serangan cyber seperti ransomware, tracking, phishing, dan hacking. Yang kedua, dampak dari serangan cyber yaitu kelumpuhan sistem, kehilangan data, dan gangguan pada control room power plant. Yang ketiga, strategi dan solusi keamanan cyber. Modifikasi dan memperbarui keamanan cyber, melakukan enkripsi, menerapkan prosedur autentifikasi dan akses kontrol, melakukan backup data, dan membuat rencana pemulihan. Yang keempat, elemen fondasi cyber security. Ada kebijakan keamanan, infrastruktur informasi, perimeter defense, dan networking monitoring system. Kemudian yang kelima, faktor-faktor pengaruh terjadinya cybercrime seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, Adapun hasil penelitian dari kelompok kami, ransomware, cracking, phishing, dan hacking adalah serangan yang paling sering terjadi pada perusahaan panas bumi atau geothermal melalui sistem perusahaan maupun email perusahaan. Serangan ini melumpuhkan sistem perusahaan dan menyebabkan kehilangan data melalui email karyawan yang dibajak, menghambat operasional pembangkit listrik, dan mengganggu akses ke database penting. Antisipasi serangan cyber yang dapat dilakukan adalah yang pertama melakukan pembaruan sistem keamanan cyber secara berkala, menggunakan co-location server untuk efisiensi biaya, mengimplementasikan prosedur autentikasi untuk mencegah akses tidak sah ke sistem cyber, serta melakukan enkripsi, menyediakan pelatihan kesadaran karyawan, lalu melakukan backup data, dan memastikan keamanan kata sandi dan email. Baik, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, serangan cyber yang paling sering terjadi pada perusahaan panas bumi adalah ransomware, cracking, phishing, and hacking, yang sering menargetkan sistem perusahaan maupun karyawan melalui email perusahaan yang dibajak mengakibatkan kehilangan data penting yang telah disusun Ancaman ini sangat mengganggu operasional, terutama pada control room, power plant yang menggunakan komputer yang saling terhubung, yang dapat menghambat proses generation jika terjadi serangan cyber. Antisipasi yang dapat dilakukan perusahaan geothermal dalam menghadapi serangan cyber yang pertama penggunaan colocation server meningkatkan kecepatan transfer data dan meminimalkan biaya operasi pengelolaan data. Yang kedua, improvasi pada cyber security memungkinkan perusahaan menjalankan operasional dengan efisien dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi komputasi awan untuk lalu lintas data terutama karena membutuhkan sumber daya besar untuk email, website, dan hosting file. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.